Halo, selamat datang kembali di Jendela Dunia, tempat kita berbagi berbagai pengetahuan tentang situasi ekonomi global. Seperti biasa, informasi yang kami sampaikan dirangkum dari berbagai sumber. Jadi kalau kalian punya pendapat, sudut pandang lain, atau tambahan informasi, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi bersama. Dan kalau menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan satu like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami. Coba lo tutup mata sebentar. Gue serius, jangan curang. Tutup mata lo sekarang. Oke, sekarang gue minta lo bayangin sebuah frasa kekuatan Amerika Serikat. Apa yang langsung pop up di kepala lo? Gue berani taruhan. Yang terlintas di otak lo pasti adegan-adegan ala film action Hollywood kan? Lo bayangin daratan jet tempur F-35 Lightning yang lagi manuver membelah langit dengan suara menggelegar. Atau lo bayangin armada kapal induk Gerald R. Ford Class yang lagi parkir ganteng di Laut Cina Selatan, lengkap sama ribuan marinir yang badannya segede kulkas siap tempur. Di imajinasi lo pasti ada ledakan dahsyat, ada rudal Tomahawk yang meluncur, ada asap mesiu yang ngebul di mana-mana. Kalau itu jawaban lo, sorry to say banget nih bro, lo masih kejebak mindset Perang Dunia Kedua. Lo salah besar, kasarnya lo masih naif. Di tahun 2026 ini, senjata pemusnah massal paling mematikan milik Paman Sam itu bukan benda yang bisa meledak, bukan yang bisa ngeratain gedung pencakar langit jadi debu, dan sama sekali nggak butuh pilot Top Gun buat ngendaliinnya. Senjata ini nggak disimpan di hanggar militer super ketat atau silo nuklir bawah tanah yang gelap. Senjata itu, percaya atau nggak, ada di dompet lo sekarang. Ada di aplikasi mobile banking di HP lo. Ada di setiap inci nadi ekonomi global yang kita hirup sehari-hari. Nama senjatanya simple, the United States Dollar. Dan pelatuknya punya nama yang terdengar teknis tapi mematikan SWIFT. Gua di sini nggak lagi mau ceramah soal kertas hijau bergambar Benjamin Franklin yang lo simpan di bawah kasur buat investasi atau jaga-jaga kalau mau liburan ke luar negeri. Gua lagi ngomongin soal dominasi absolut yang bikin bom atom terlihat kayak mainan petasan korek pas lebaran. Ini yang gue sebut sebagai the invisible nuke alias nuklir tak kasat mata. Kenapa gue berani bilang ini lebih ngeri dari militer? Yuk, kita bedah datanya bareng-bareng biar lo paham seberapa gila skala permainan ini. Kita buka data dari Triennial Central Bank Survey yang dirilis sama BIS Bank for International Settlements. Buat lo yang nggak tahu, ini bukan bank kelurahan, ini adalah bank sentralnya Bank Sentral Dunia, mbahnya bank. Data terakhir mereka nunjukin volume perdagangan valuta asing global itu menyentuh angka yang kalau ditulis nolnya bikin jari keriting, 7,5 triliun dolar Amerika per hari. Lo denger itu? 7,5 triliun dolar setiap 24 jam? Itu duit semua, bukan daun. Coba lo bandingin sama anggaran militer Amerika Serikat yang sering dibangga-banggain itu, yang cuma sekitar 800% miliar dolar per tahun. Kebanting banget kan? Angka militer itu cuma kayak remah-remah rempeyek kalau dibandingin sama arus uang yang mengalir deras di sistem keuangan global dalam sehari doang. Dan tebak, siapa raja di kolam uang raksasa itu? Masih dari data BIS yang sama, dolar AS itu nongkrong di satu sisi dari 88% semua transaksi valuta asing di muka bumi. 88%? Men, gila nggak tuh? Hampir 9 dari 10 transaksi lintas negara. Mau itu transaksi jual beli minyak buat bensin motor lo, mau itu lo beli saham teknologi di Wall Street, atau sekedar negara mau bayar utang jatuh tempo, dolar AS harus hadir di sana. Dolar itu udah kayak oksigen. Lo nggak lihat, tapi kalau hilang lo megap-megap. Ini bukan sekadar dominasi pasar. Ini adalah monopoli infrastruktur kehidupan modern. Biar gampang, bayangin lo punya toko kelontong, tapi setiap kali ada orang mau belanja, mereka harus minta izin dulu sama satpam galak di depan pintu. Kalau si satpam ini lagi bad mood atau nggak suka sama muka lo, atau nggak suka sama baju yang lo pakai, dia bisa ngelarang pelanggan masuk. Toko lo masih berdiri kokoh, barang dagangan lo lengkap, tapi lo nggak bisa jualan sama sekali. Lo mati perlahan karena kehabisan darah alias cash flow. Nah, itulah persis yang dilakukan Amerika dengan dolar dan jaringan SWIFT mereka. SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication terdengar kayak nama sistem administrasi kantor kamat yang membosankan, kan? Padahal ini adalah urat nadi perbankan internasional. Ini adalah sistem pesan super aman yang bikin bank di Jakarta bisa ngirim duit ke bank di London atau New York cuma dalam hitungan detik. Ini kayak grup WhatsApp-nya bank-bank sedunia.
Ketika Amerika memutuskan untuk menjadikan dolar sebagai senjata, mereka nggak perlu repot-repot kirim pasukan khusus kayak di film buat gulingkan pemerintahan negara lain. Itu cara kuno, mahal, ribet, dan berdarah-darah. Di tahun 2026 ini, kalau Washington mau menghancurkan musuhnya, mereka cukup duduk manis sambil ngopi, terus tekan tombol delete di keyboard komputer mereka. Mereka memutus akses negara itu dari dolar dan menendang bank-bank negara tersebut keluar dari grup WhatsApp SWIFT tadi. Efeknya instan dan katastrofik. Bencana total. Nilai mata uang negara target langsung terjun bebas jadi sampah, nggak ada harganya. Inflasi meledak ratusan persen dalam semalam, bayangin harga nasi goreng naik berkali-kali lipat pas lo bangun tidur. Impor obat-obatan berhenti, impor pangan macet, mesin pabrik mati semua karena nggak bisa beli suku cadang dari luar. Kekacauan sosial terjadi di mana-mana tanpa satupun tentara AS perlu capek-capek menjejakkan kaki di tanah negara itu. Kita sudah lihat contoh nyatanya alias presidennya di awal dekade ini pada Rusia, dan ancaman yang sama terus menghantui siapa saja termasuk kita kalau berani melawan arus The Fed. Ini realita pahit yang harus kita telan bulat-bulat. Kedaulatan ekonomi itu cuma ilusi bro selama lo transaksinya masih pakai dolar. Biar lo makin ngena dan kerasa dampaknya, gue kasih analogi yang paling sederhana dan relate sama hidup lo. Bayangin sebuah negara itu kayak smartphone paling canggih flagship yang baru rilis tahun 2026. Hardware-nya gahar, kameranya super jernih, bisa zoom sampai bulan, baterainya awet kayak tenaga nuklir, layarnya hologram. Pokoknya canggih banget lah. Ini ibarat negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah dan rakyatnya pintar-pintar. Tapi, lo harus sadar, sistem dolar dan SWIFT ini adalah operating system-nya. Ini adalah iOS atau Android-nya. Ketika Amerika menjatuhkan sanksi, itu sama persis kayak smartphone canggih tadi di-ban dari update OS, akunnya dikunci dan dicabut aksesnya dari App Store. Apa yang terjadi? Secanggih apapun hardware lo, sekuat apapun sumber daya alam lo, kalau OS-nya dimatiin dari pusat, HP itu cuma jadi ganjalan pintu yang mahal. Nggak bisa dipakai komunikasi, nggak bisa dipakai kerja, nggak ada gunanya. Cuma jadi rongsokan besi yang cantik doang. Nah, pertanyaannya sekarang, sampai kapan dunia mau jadi sandera dari sistem operasi tunggal ini? Apakah kita akan terus diam ngeliat satu negara megang tombol kill switch ekonomi global semaunya? Atau jangan-jangan di tahun 2026 ini pemberontakan itu sebenarnya sudah dimulai? Karena kalau lu perhatiin pola-pola kecil yang terjadi belakangan ini, ada retakan besar di bendungan dolar yang selama ini kita anggap kokoh banget, dan air bahnya siap menenggelamkan mereka yang nggak siap berenang. Lo pikir gue cuma nakut-nakutin pakai analogi HP rongsokan tadi? Lo pikir itu cuma hiperbola biar konten ini laku keras? Enggak bro. Kita masuk ke ruang bedah sekarang. Gue mau tunjukin ke lo secara anatomis gimana cara sebuah negara dimatikan pelan-pelan, bukan pakai nuklir, bukan pakai invasi militer tapi lewat jalur keuangan. Kita bedah datanya dan tolong jangan kaget kalau isinya berdarah-darah. Kita mundur sedikit ke sejarah yang belum lama lewat. Ingat tanggal 28 Februari 2022, hari itu dunia menyaksikan eksperimen finansial paling brutal dalam sejarah modern terhadap Rusia. Bayangkan lo bangun pagi dan bank sentral negara lo panik total, keringat dingin dalam satu malam. Gua ulangi biar meresap, dalam satu malam saja, Bank Sentral Rusia terpaksa menaikkan suku bunga acuan mereka dari 9,5% langsung loncat ke 20%. Lo paham artinya apa? Kalau lo punya cicilan rumah atau modal usaha yang bunganya floating, besok paginya tagihan lo naik 2 kali lipat lebih. Bisnis yang margin keuntungannya tipis kayak kertas langsung bangkrut di tempat saat matahari terbit. Pasar saham Moskow tutup total. Mereka takut setengah mati kalau dibuka, nilainya langsung terjun bebas jadi 0. Itu baru permulaan. Itu baru pukulan pembuka alias jab. Mari kita lihat pola kehancurannya. Ada 3 fase kematian yang terjadi saat sanksi finansial level maksimal dijatuhkan. Dan ini bukan teori konspirasi, ini adalah playbook standar alias SOP yang dipakai kekuatan barat. Fase pertama, pembekuan aset. The instant freeze. Bayangkan negara lo punya tabungan nasional, cadangan devisa yang dikumpulin puluhan tahun dari hasil jualan minyak, gas, atau komoditas. Angkanya ratusan miliar dolar. Tiba-tiba, server di New York dan Frankfurt diperintah untuk mengunci akun itu. Klek. Kasus Rusia sekitar 300 miliar dolar AS cadangan devisa mereka. Puff. Hilang aksesnya dalam hitungan detik. Itu duit rakyat, duit jaminan ekonomi, yang tiba-tiba cuma jadi angka piksel di layar komputer yang nggak bisa dicairkan.
Rasanya kayak lo lihat saldo ATM lo ada miliaran, tapi pas mau tarik tunai, kartunya ditelan mesin dan satpamnya ngetawain lo. Negara mendadak lumpuh, stroke nggak punya cash hard currency untuk menopang mata uangnya sendiri. Gila nggak tuh? Uang lo, hasil kerja keras lo, tapi kuncinya dipegang orang lain. Lanjut ke fase kedua, dan ini yang mulai mencekik leher rakyat biasa kayak kita, kematian jalur impor. Di sini peran SWIFT dan dolar yang gue bahas tadi jadi senjata mematikan. Dunia perdagangan internasional itu napasnya bernama Letter of Credit atau LC. Lo mau impor gandum buat bikin mie instan? Perlu LC? Mau impor obat kanker buat rumah sakit? Perlu LC. Mau impor suku cadang mesin pabrik tekstil? Perlu LC. Ketika bank-bank di negara target diputus dari SWIFT LC, mereka ditolak mentah-mentah oleh bank internasional. Akibatnya, kapal kargo putar balik. Lo bayangin visualnya. Kapal yang bawa insulin, kapal yang bawa spare part pesawat, kapal yang bawa bahan baku pabrik, semuanya berhenti di tengah laut atau ganti haluan. Rantai pasok putus total. Rak supermarket mulai kosong melompong. Rumah sakit mulai panik, stok obat habis. Ini bukan lagi soal grafik saham naik turun, ini soal nyawa manusia. Dan ini membawa kita ke fase ketiga, fase terminal, kematian sektor real. Ketika impor bahan baku macet, pabrik nggak bisa produksi. Mesin rusak, nggak ada spare part. Apa yang terjadi selanjutnya? PHK massal. Ribuan, bahkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Barang langka tapi duit yang beredar tetap banyak atau malah dicetak terus buat nambal defisit. Hasilnya, inflasi vertikal. Coba kita lihat studi kasus yang lebih parah dan tragis dari Rusia. Kita lihat Venezuela. Negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia loh ini, harusnya kaya raya 7 turunan kan? Tapi begitu keran dolar ditutup dan sanksi dijatuhkan bertubi-tubi, lihat datanya. Bank Sentral Venezuela pernah mencatat inflasi menembus angka gila 130.060%. 130.000%. Angka macam apa itu? Lo bisa bayangin nggak hidup di negara dengan inflasi segitu? Gue kasih gambaran visualnya biar lo merinding. Lo beli secangkir kopi pagi ini harganya 5.000 perak. Sore nanti pas lo balik lagi harganya udah 15.000. Besok pagi harganya udah 50.000. Uang kertas jadi sampah, nggak ada harganya. Orang di Venezuela sampai harus nimbang uang pakai timbangan kiloan cuma buat beli kebutuhan pokok kayak beras. Karena kalau ngitung lembarannya udah kelamaan, keburu tokonya tutup. Orang sakit mati di lorong rumah sakit karena nggak ada obat. Orang kaya mendadak jatuh miskin karena tabungan seumur hidup mereka nilainya hancur jadi debu cuma dalam beberapa bulan. Grafik inflasinya bukan lagi menanjak kayak tanjakan puncak, tapi tegak lurus ke atas kayak tembok. Itulah anatomy of collapse. Itulah yang terjadi ketika sebuah negara yang sistem keuangannya masih nebeng pada sistem dolar mencoba melawan atau sekedar berbeda jalan dengan si pemilik sistem. Sanksi ekonomi itu sering dibilang sebagai alternatif damai dari perang fisik. Orang sering bilang, cuma sanksi ekonomi, nggak ada bom meledak kok. Santai, omong kosong besar. Dampaknya sama mematikannya. Bedanya, kalau perang fisik lo lihat gedung hancur berantakan. Kalau perang finansial, gedungnya masih berdiri tegak, tapi orang-orang di dalamnya mati perlahan karena kelaparan dan kemiskinan sistematis. Negara bukan hancur karena diserang rudal, tapi hancur karena oksigen ekonominya dicabut paksa. Jadi, harus. Karena di tahun 2026 ini, kita semua sadar, selama kita masih pakai sistem yang sama, leher kita semua ada di dalam jerat yang sama. Tinggal tunggu siapa yang menarik talinya. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang berani memotong tali jeratan itu? Siapa yang cukup gila atau cukup jenius untuk menciptakan sistem tandingan supaya tragedi Rusia dan Venezuela nggak bisa terulang lagi ke negara lain? Ternyata persiapan itu sudah dilakukan jauh lebih rapi dari yang kita duga. Dan pemain utamanya bukan cuma satu negara. Oke, tarik napas dulu. Serius, tarik napas panjang, hembuskan. Gue tahu, di bagian sebelumnya adrenalin lo pasti naik. Dengar kata sanksi, miskin, kelaparan sistematis, itu emang bikin panik dan deg-degan. Tapi panik tanpa paham itu percuma bro. Cuma bikin kita jadi penakut, bukan penyusun strategi. Sekarang, gue minta lo turunkan tensinya sedikit. Kita akan pakai logika dingin. Lo pernah bertanya-tanya nggak sih? Kenapa? Kenapa satu lembar kertas warna hijau yang dicetak ribuan kilometer dari Jakarta bisa menentukan harga tempe di pasar becek dekat rumah lo? Kenapa kalau The Fed di Amerika sana bersin,
rupiah kita yang kena flu sampai demam tinggi? Syarul, jawabannya bukan karena sihir atau santet, dan bukan cuma karena militer Amerika kuat. Jawabannya ada di sebuah hotel tua di tengah hutan 80 tahun yang lalu. Ayo kita time travel sebentar. Kita mundur ke tahun 1944, dunia lagi hancur lebur gara-gara Perang Dunia II. Eropa rata dengan tanah, Jepang hangus terbakar. Praktis, cuma satu negara industri besar yang infrastrukturnya masih utuh, mulus, dan pabriknya ngebul 24 jam, Amerika Serikat. Di tahun itulah perwakilan dari 44 negara berkumpul di Hotel Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire. Tujuannya satu, menyusun ulang tata cara dunia berdagang supaya nggak perang lagi. Di situ Amerika bilang begini dengan gaya sok asik, dengar, kalian semua bangkrut. Emas kalian habis buat perang, tapi gue punya 2/3 cadangan emas seluruh dunia saat ini. Ini fakta sejarah, bukan dongeng pengantar tidur. Data sejarah ekonomi mencatat saat itu AS menguasai mayoritas emas fisik dunia. Jadi, Amerika menawarkan kesepakatan mata uang kalian nggak stabil. Jadi gini aja, semua mata uang kalian dipatok nilainya ke dolar AMES, dan dolar AS kami garansi bisa ditukar kapan saja dengan emas. Itulah momen akad nikahnya. Detik itu juga dolar resmi jadi raja. Dunia setuju karena logis dolar emas. Memegang dolar sama amannya dengan memegang emas batangan di brankas. Tapi namanya juga manusia, apalagi politisi. Janji tinggal janji. Maju sedikit ke tahun 1971, Amerika kebanyakan cetak duit buat biayain perang Vietnam dan program sosial, sampai stok emas mereka nggak cukup lagi buat membackup jumlah dolar yang beredar. Presiden Richard Nixon dengan santainya muncul di TV nasional dan bilang, sorry ya, mulai hari ini dolar nggak bisa ditukar emas lagi. Putus ya. Dunia shock berat. Harusnya sistemnya runtuh dong. Harusnya dolar jadi kertas sampah dong karena jaminannya hilang. Kenapa di tahun 2026 ini dolar masih berkuasa? Nah, inilah kecerdasan atau kelicikan tingkat dewanya. Begitu kaki emasnya dipotong, Amerika langsung memasang kaki baru yang jauh lebih kuat dan kekar. Mereka melobi Arab Saudi dan negara-negara OPEC. Dealnya sederhana tapi mengikat. Kami, Amerika, akan lindungi rezim kekuasaan kalian secara militer, kalian aman. Sebagai gantinya kalian wajib menjual minyak hanya dalam US dollar. Bom, lahirlah petrodollar. Coba lo renungkan konsep ini, minyak adalah energi. Energi adalah kebutuhan dasar setiap negara. Mau pabrik jalan, butuh minyak. Mau listrik nyala, butuh energi. Artinya, kalau lo mau beli minyak, lo harus punya dolar. Kalau lo mau punya dolar, lo harus jual barang ke Amerika atau tukar mata uang lo ke dolar. Disinilah dolar berubah fungsi. Dia bukan lagi sekadar mata uang Amerika. Dolar berubah menjadi bahasa Inggrisnya uang. Analogi simpelnya gini, kalau orang Indonesia mau dagang sama orang Jerman, kita ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jerman. Karena bahasa Inggris adalah bahasa universal. Sama halnya dengan uang. Kalau Indonesia mau beli minyak dari Saudi atau mau beli gandum dari Ukraina, kita nggak bayar pakai rupiah. Mereka juga nggak mau dibayar pakai mata uang lokal mereka yang fluktuatif naik turun. Transaksinya pakai apa? Dolar. Ini yang bikin posisi dolar tak tergantikan selama puluhan tahun. Permintaannya diciptakan secara paksa oleh kebutuhan energi global. Terus bang, sekarang kan 2026, katanya banyak negara mau ninggalin dolar. Kenapa susah banget kayak mau move on dari mantan? Oke, gua kasih satu analogi yang pasti lo paham banget. Apple ecosystem. Siapa di sini pengguna iPhone? Coba jawab jujur, kenapa lo susah pindah ke Android? Padahal Android speknya gahar, kameranya bagus, harganya kadang lebih murah. Lo mager pindah bukan karena iPhone-nya paling canggih sedunia. Lo susah pindah karena sistemnya. Semua foto lo ada di iCloud. Password lo tersimpan di keychain. Lo biasa airdrop file ke MacBook. Teman-teman lo pakai iMessage atau FaceTime. Kalau lo pindah ke Android, lo jadi alien. Lo kehilangan kemudahan itu. Nah, sistem keuangan global yang namanya SWIFT itu persis kayak ekosistem Apple ini. Selama 50 tahun terakhir, seluruh perbankan dunia sudah mengunci sistem mereka ke jaringan dolar. Kode transfer, sistem clearing, cadangan devisa, semuanya terintegrasi dalam iOS-nya Amerika ini. Ini yang disebut ekonom sebagai network effect. Sebuah produk atau sistem akan semakin bernilai
kalau semakin banyak orang yang memakainya dan akan semakin sulit ditinggalkan karena semua orang sudah ada di sana. Berdasarkan data IMF yang terakhir kita lihat, meskipun porsi dolar dalam cadangan devisa global perlahan turun, angkanya masih dominan di atas 58%. Dan kalau kita lihat data SWIFT terbaru untuk pembayaran antar negara, hampir 80% transaksi perdagangan dunia masih menyentuh sistem dolar atau euro di satu titik. Jadi, kenapa dunia rela diperbudak dolar? Jawabannya bukan karena cinta, tapi karena kenyamanan dan kemalasan. Biaya untuk pindah sistem itu mahal banget. Ribet, berisiko. Sama kayak lo males mindahin ribuan foto dari iCloud ke Google Drive manual satu-satu. Mending beli iPhone baru lagi kan? Dunia juga gitu. Ribet bikin mata uang baru. Ribet bikin sistem pembayaran tandingan. Udahlah, pakai dolar aja, toh selama ini lancar jaya. Sikap mager inilah yang jadi perangkap. Kita semua terjebak dalam kenyamanan yang mematikan. Kita merasa aman di dalam tembok taman ekosistem dolar, sampai akhirnya kita lupa bahwa pemilik taman itu memegang kunci gerbangnya. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, sada begitu pemilik taman memutuskan untuk mengunci gerbang seperti yang mereka lakukan ke Rusia, kita baru sadar kalau kita nggak bisa keluar. Tembok yang selama ini melindungi kita tiba-tiba berubah menjadi tembok penjara. Tapi ingat kata gue di awal tadi, sekarang tahun 2026. Rasa mager itu mulai hilang. Kenapa? Karena rasa takutnya sudah lebih besar daripada rasa malasnya. Negara-negara mulai sadar kalau gue nggak pindah dari iPhone sekarang, besok Apple bisa matikan HP gue dari jarak jauh. Kesadaran inilah yang akhirnya memicu sebuah pergerakan senyap yang sudah disusun bertahun-tahun. Sebuah upaya jailbreak sistem keuangan global. Dan ternyata di balik layar ada aliansi besar yang sudah menyiapkan sistem operasi baru untuk menantang dominasi ini. Mereka tidak menggunakan senjata. Mereka menggunakan emas, teknologi blockchain, dan satu komoditas yang jauh lebih berharga daripada minyak. Apa itu? Dan di mana posisi Indonesia dalam pertarungan raksasa ini? Oke, mari kita masuk ke inti masalahnya. Bagian ini mungkin akan terdengar sedikit berat, sedikit politis, tapi ini adalah kunci untuk memahami kenapa dunia kita di tahun 2026 ini terasa sangat berbeda. Istilah kerennya adalah weaponization of finance, persenjataan keuangan. Selama puluhan tahun, dolar Amerika itu dijual dengan branding sebagai public good. Anggap saja seperti udara atau sinyal internet gratisan. Netral, siapa saja boleh pakai. Mau lo negara demokratis, mau lo kerajaan, mau lo diktator, selama lo punya dolar, lo bisa dagang. Itu janji awalnya. Dolar adalah safe haven, tempat paling aman buat nyimpen kekayaan negara lo. Tapi janji itu patah, hancur berkeping-keping tepat di depan mata kita beberapa tahun lalu. Ingat kan? Ketika konflik geopolitik memanas di Eropa Timur, Amerika dan sekutunya melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam skala sebesar itu. Mereka menekan tombol banet. Aset cadangan devisa Rusia senilai ratusan miliar dolar dibekukan. Akses mereka ke SWIFT, sistem saraf perbankan dunia, diputus total. Secara taktis, mungkin itu terlihat sebagai langkah jenius untuk melumpuhkan lawan tanpa menembakkan peluru. Tapi secara strategis, dalam jangka panjang, itu adalah blunder terbesar dalam sejarah keuangan modern. Kenapa? Karena Amerika lupa satu hukum alam, trust atau kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, nggak bisa disambung lagi dengan sempurna. Tindakan itu mengirim sinyal horor ke seluruh dunia. Bukan cuma ke musuh Amerika, tapi juga ke teman-temannya. Arab Saudi, Tiongkok, India, Brasil, bahkan mungkin negara-negara di Asia Tenggara, semua pejabat bank sentralnya terbangun di tengah malam dengan satu pikiran yang sama. Kalau duit Rusia bisa disita cuma karena beda pandangan politik, berarti duit gue juga nggak aman dong. Berarti tabungan negara gue bisa hilang kapan aja. Disinilah letak ironinya. Disinilah pedang bermata dua itu melukai pemegangnya sendiri. Argumen gue sederhana. Semakin sering Amerika menggunakan dolar sebagai senjata untuk menghukum negara lain, semakin cepat negara-negara lain mencari jalan tikus untuk kabur. Dan jalan tikus itu namanya dedolarisasi. Ini bukan teori konspirasi ala grup WA keluarga. Datanya ada, terpampang jelas kalau kita mau lihat. Coba kita buka laporan dari World Gold Council. Perhatikan tren pembelian emas oleh Bank Sentral Global sejak tahun 2022 sampai hari ini, di tahun 2026. Grafiknya bukan lagi naik landai, tapi vertikal. Gila nggak tuh?
Tiongkok secara agresif memborong emas bertonton setiap bulannya selama bertahun-tahun tanpa putus, diikuti oleh Turki, India, Singapura, dan negara-negara Timur Tengah. Pertanyaannya, kenapa emas? Kenapa di era digital, di era AI, negara-negara ini malah balik ke logam purba? Jawabannya simpel, karena emas adalah satu-satunya aset keuangan yang bukan merupakan liabilitas orang lain. Emas nggak punya risiko politik. Emas nggak bisa di-ban oleh The Fed. Emas nggak butuh izin dari Washington buat dicairkan. Mereka menukar surat utang Amerika US Treasury yang mereka pegang dengan emas batangan. Mereka menukar janji bayar dengan aset real. Ini adalah bentuk ketidakpercayaan massal terhadap sistem yang ada. Dan ketidakpercayaan ini melahirkan aliansi baru. Kita melihat kebangkitan BRICS. Dulu mungkin kita melihat BRICS Brasil, Rusia, India, China, South Africa cuma sekadar grup arisan negara berkembang. Cuma buat foto-foto bareng di KTT. Tapi sekarang dengan tambahan anggota baru dari Timur Tengah dan Afrika yang masuk sejak 2024 lalu, BRICS sudah berubah menjadi blok ekonomi yang PDB-nya berdasarkan purchasing power parity sudah melampaui G7. Mereka nggak main-main. Mereka membangun infrastruktur pembayaran sendiri. Mereka mulai berdagang menggunakan mata uang lokal. Minyak Arab Saudi dibayar pakai yuan. Gandum Rusia dibayar pakai rupiah. Mereka menciptakan sistem pipa keuangan baru yang tidak melewati tanah Amerika. Lo bayangin ini seperti jalan tol? Selama ini cuma ada satu jalan tol milik Amerika. Dan kita semua bayar tarif di sana. Tiba-tiba sekelompok negara besar ini gotong royong bikin jalan tol baru di sebelahnya. Mungkin awalnya jalannya masih berbatu, mungkin belum semulus aspal Amerika, tapi jalan itu bebas razia. Dan bagi negara-negara yang ingin menjaga kedaulatannya, bebas razia itu jauh lebih penting daripada kenyamanan. Jadi, apa yang kita pelajari di sini? Sanksi ekonomi itu punya expiration date atau tanggal kedaluarsa. Awalnya memang sakit, Rusia sempat kelimpungan, inflasi meledak, mata uang jatuh. Tapi manusia dan negara itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ketika pintu depan dikunci, mereka lewat jendela. Jendela dipaku, mereka gali lubang bawah tanah. Semakin ditekan, sistem alternatif ini justru semakin matang dan semakin canggih. Sekarang di tahun 2026 kita melihat dampaknya. Porsi dolar dalam cadangan devisa global terus tergerus. Bukan runtuh dalam semalam, bukan kiamat dolar besok pagi, tapi death by 1,000 cuts. Mati perlahan karena ribuan luka sayatan kecil. Setiap kali dua negara sepakat untuk tidak menggunakan dolar dalam perdagangan bilateral mereka, itu adalah satu sayatan kecil bagi hegemoni Amerika. Dunia sedang bergerak menuju multipolaritas mata uang. Tidak ada lagi satu raja tunggal. Yang ada adalah persaingan bebas. Ini adalah pergeseran tektonik yang dampaknya akan kita rasakan sampai ke harga gorengan di pinggir jalan, harga bensin, dan nilai tabungan kita di bank. Karena ketika raksasa bertarung, guncangannya terasa ke seluruh dunia. Lalu di tengah pertarungan dua sistem raksasa ini antara blok barat yang mempertahankan status quo dan blok timur yang ingin meruntuhkannya, di mana posisi kita? Apa yang harus dilakukan oleh negara seperti Indonesia? Apakah kita harus memihak atau kita bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak? Karena percayalah, dalam perang mata uang ini, menjadi penonton yang pasif adalah posisi yang paling berbahaya. Kalau kita salah langkah, aset negara dan kekayaan rakyat taruhannya. Tapi kalau kita cerdik, ini bisa jadi kesempatan emas terbesar abad ini. Bagaimana caranya? Dan kemana arah Indonesia di peta baru tahun 2026 ini? Tahan napas lo, karena di bagian terakhir gue akan bahas skenario masa depan kita. Oke, sekarang tarik napas panjang. Mari kita mendarat kembali ke tanah air, ke realitas dompet gue dan lo di awal tahun 2026 ini. Pertanyaan besarnya adalah kenapa kita harus peduli? Kenapa anak muda di Jakarta yang lagi nongkrong di kafe, petani di Jawa Tengah, atau nelayan di Sulawesi harus pusing mikirin apakah Arab Saudi jualan minyak pakai yuan atau dolar? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Karena impor. Lo sadar gak, kalau sampai detik ini, kedelai buat tempe yang lo makan tadi pagi, gandum buat mie instan favorit lo yang lo makan pas akhir bulan, sampai komponen di dalam smartphone yang lagi lo pegang sekarang, itu mayoritas masih dibayar pakai mata uang asing? Kalau para raksasa ekonomi ini bersin, kita yang kena flu, bayangkan skenario ini. Jika dolar ngamuk dan nilainya melambung tinggi karena Amerika menaikkan suku bunga untuk melawan BRICS, rupiah kita bisa tertekan. Apa akibatnya? Harga barang impor naik gila-gilaan. Inflasi meroket.
Data BPS dari tahun-tahun sebelumnya sudah membuktikan polanya. Setiap rupiah melemah signifikan terhadap dolar, biaya produksi industri makanan dan manufaktur kita langsung bengkak. Ujung-ujungnya, harga gorengan naik, harga bensin non-subsidi naik, dan nilai tabungan lo di bank secara real tergerus. Tapi sebaliknya, kalau dolar hancur tiba-tiba karena ditinggalkan dunia, cadangan devisa kita yang sebagian besar masih dalam dolar juga ikut menguap nilainya. Jadi si malakama kan? Kenaikan terlalu tinggi sakit, kejatuhan terlalu dalam juga bencana. Disinilah letak jeniusnya strategi bebas aktif yang harus kita mainkan di tahun 2026 ini. Ingat, bebas aktif bukan berarti kita plan atau cari aman doang. Di era perang mata uang ini, bebas aktif adalah strategi survival paling agresif. Kita nggak bisa lagi cuma nunggu ojol yang nggak datang-datang. Bank Indonesia, kalau kita perhatikan manuvernya beberapa tahun terakhir, sudah sangat cerdik dengan memperluas Local Currency Settlement atau LCS. Ini bukan istilah teknis yang membosankan, ini adalah tameng kita. Sederhananya begini, kita jualan batu bara ke Cina, dibayar pakai yuan, kita beli mesin dari Jepang, bayar pakai yen. Kita dagang sama Thailand atau Malaysia, pakai mata uang lokal masing-masing lewat QRIS lintas negara. Dampaknya apa? Kita pelan-pelan mengurangi ketergantungan pada dolar. Kita membuang racun ketergantungan itu sedikit demi sedikit. Lihat data perdagangan kita. Neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok dan India itu raksasa, jauh lebih besar volumenya dibanding dengan Amerika Serikat dalam beberapa sektor. Kalau kita memaksakan diri transaksi pakai dolar untuk dagang dengan negara yang bukan Amerika, kita itu ibarat mau beli nasi padang di Jakarta tapi bayarnya maksa pakai mata uang euro. Ribet, mahal, dan kena biaya konversi 2 kali. Makanya narasi kemandirian ekonomi atau hilirisasi yang sering didengungkan pemerintah, tolong jangan cuma dianggap sebagai slogan nasionalis buat kampanye politik doang. Di tahun 2026 ini lo harus sadar, kemandirian ekonomi adalah pertahanan hidup. Ketika kita memaksa nikel, bauksit, dan tembaga diolah di dalam negeri, itu artinya kita memaksa asing membawa pabriknya ke sini. Kita memaksa uang berputar di sini, itu menciptakan bantalan ekonomi. Jadi ketika badai moneter terjadi di luar sana, kita punya pondasi real bukan cuma kertas saham, tapi pabrik, mesin, dan produk nyata. Coba renungkan. Negara yang kuat di masa depan bukanlah negara yang punya militer terkuat saja, tapi negara yang bisa memberi makan rakyatnya tanpa tergantung belas kasihan impor negara lain. Lantas apa yang harus lo lakukan sebagai individu? Diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, nanti pecah semua nangis lo. Kalau lo investor, mulai melek sama aset yang tidak berkorelasi langsung dengan dolar. Emas, mungkin, atau properti, atau saham di sektor yang basisnya konsumsi domestik. Karena apapun mata uangnya, orang Indonesia tetap butuh makan, mandi, dan internet. Tahun 2026 ini adalah tahun pembuktian. Kita sedang melihat sejarah ditulis ulang di depan mata kita. Sistem Bretton Woods yang didirikan tahun 1944 yang menobatkan dolar sebagai raja sedang retak, bukan hancur total hari ini, tapi retak. Cahaya mulai masuk dari celah-celah retakan itu dan cahaya itu datang dari timur. Tapi ingat, tidak ada raja yang berkuasa selamanya. Pound sterling Inggris pernah menguasai dunia sebelum Perang Dunia, lalu jatuh. Gulden Belanda pernah jadi standar perdagangan Nusantara, lalu hilang. Sekarang giliran dolar yang diuji. Mungkin 10, 20, atau 50 tahun lagi, cucu kita akan belajar di buku sejarah tentang era transisi besar ini. Era di mana uang kertas hanyalah janji yang bisa diingkari dan nilai sejati kembali pada sumber daya nyata. Gue ingin menutup seri ini dengan satu pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan yang gue harap bisa memicu diskusi cerdas di kolom komentar karena gue benar-benar penasaran dengan pandangan kalian. Setelah melihat semua data, fakta, dan pergerakan geopolitik dari part 1 sampai part 5 ini, apakah menurut kalian masa kejayaan dolar benar-benar sudah berakhir dan kita sedang menuju tatanan dunia baru yang multipolar? Atau ini semua cuma siklus ekonomi biasa dan pada akhirnya Amerika akan kembali memenangkan pertarungan ini seperti yang sudah-sudah? Tulis jawaban dan argumen terbaik lo di bawah. Jangan lupa diskusi dengan kepala dingin, jangan ngegas. Dunia sedang berubah cepat teman-teman. Pastikan lo nggak cuma jadi penonton, tapi jadi pemain yang siap menghadapi gelombang apapun. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tetap kritis, tetap rasional. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.